Istiqlal kalah itu. Alhamdulillah. Sukses dunia akhirat. Temanya cukup bagus, sukses dunia dan akhirat. Nanti kita bagi ya Ustaz ya. Akhirat urusan Ustaz. Salah, takut salah saja. Sukses akhirat satu, jika kita diperhatikan oleh Sang Pencipta. Dan kita duduk di dalam pos itu, main handphone, main YouTube, jangan harap bisa sukses. Saya dahulu kala pernah tidak sukses. Artinya jadi kuli bangunan pernah, office boy pernah, cleaning service, security tahun 94 saya udah mengerjain 95. Semoga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga perjumpaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara inti yakni kultum atau tausiah singkat yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Dede Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemas ini? Pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Istiqlal kalah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terhormat untuk pimpinan Dua Raja Group Pak Hairudin, Pak Ustadz Henry, mohon izin, Pak Rosid, kesuksesan dalam kehidupan dan kesuksesan akhirat. Sukses dunia akhirat. Kesuksesan di dalam dunia ini banyak sih, semacam kita bekerja, pasti kan setiap orang ada impiannya masing-masing. Kayak Sugi impiannya menjadi orang yang bisa memiliki segalanya lah. Contohnya Pak Sugi. Apa sih kisi-kisi kesuksesan dalam hidup ini? Kita kalau ingin sukses nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus ada prosesnya. Nah, dalam prosesnya itu salah satunya berdoa dan meminta restu kepada orang tua untuk melancarkan kegiatan atau pekerjaan kita dan dapat melampaui keinginan dari diri kita. Jangan cuma berdoa doang, tapi kalau nggak ada usahanya sama aja bohong. Jadi harus seimbang. Kita berdoa, terus kita juga berjuang. Kalau cukup sekian dalam tema ini, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaslah ketumnya lewat biasanya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cukup bagus, sukses dunia dan akhirat. Nanti kita bagi ya Ustaz ya. Akhirat urusan Ustaz. Salah, takut salah saja. Tapi ini bukan seolah-olah saya merasa lebih atau bagaimana. Kalau bicara sukses, saya dahulu kala pernah tidak sukses. Artinya jadi kuli bangunan pernah, office boy pernah, cleaning service, security tahun 94 saya udah mengerjain itu, 95. Kalau ukuran suksesnya adalah itu, adanya peningkatan dalam taraf hidup, nah itulah pengalaman saya.
Sampai hari ini saya sudah berhasil mendirikan perusahaan. Kalau itu ukurannya. Terus tipsnya bagaimana? Kan begitu. Ya, begitu Pak Degol. Tipsnya. Selama kita selesai melaksanakan pekerjaan pokok dan kita duduk di dalam pos itu, main handphone, main YouTube, jangan harap bisa sukses. Jadi jangan seolah-olah kita bertanya tapi kita sudah tahu jawabannya. Saya yakin Eko juga ngalamin itu sebetulnya. Jadi kalau selesai makan, apalagi pekerjaan berikutnya, apalagi. Karena masih banyak orang yang suka main handphone di dalam pos itu, ya, Pak Sugi ya, iya. Dan nggak ngapa-ngapain, hanya ngeliat video yang ketawa-ketawa, YouTuber dan sebagainya. Jadi tinggalkan itu. Selesai pekerjaan ini, terus apalagi. Jadi jangan seperti kita udah tahu jawabannya sebetulnya, cuman kemalasan itu terus saja menyelimuti. Saya kasih tipnya untuk sampai kepada sukses itu, tentu kita harus mampu menjadi membuat satu karya yang baik terhadap pekerjaan itu sendiri. Sebelum sampai ke situ, kita harus menyenangi pekerjaan itu sendiri. Sebelum sampai menyenangi, kita harus mengetahui pekerjaan itu sendiri. Jadi mengetahui, menyenangi sampai kepada menjalankan tugas itu dengan baik. Kalau ini saya sampaikan kemarin di dalam Pusdik, banyakkan orang menganggap satu pekerjaan itu adalah batu loncatan. Betul nggak kira-kira? Ada yang cita-cita jadi satpam nggak? Kamu jawab aja. Enggak kan? Batu loncatan, begitu ya? Nah saya kasih teorinya begini, kalau batu loncatan itu kamu pijak terus kamu buang, kamu bisa naik nggak? Harusnya batu loncatan itu kamu rawat sampai bukan meloncat tapi batu pijakan naikkan. Artinya apa? Bahwa pekerjaan itu harus dirawat, jangan disia-siain. Itu sederhananya. Contohnya saya jadi satpam, namanya batu loncatan, nunggu yang ada. Terus kamu main-main terhadap security itu, tidak merawat, disia-siain. Terus kamu malah memperburuk, kamu mencoreng pekerjaan itu. Kapan pekerjaan itu bisa memberikan hasil sama kamu dengan baik? Yang ada malah membuat kita semakin susah. Jadi kalau dia batu loncatan harusnya dirawat, bukan karena mentang-mentang batu loncatan terus kita kerja seadanya sampai batu itu hilang karena kita tidak bisa meloncat lagi. Jadi kalau dia batu loncatan harusnya ditambah batu loncatannya, ditambah sampai dia bukan loncatan lagi tapi batu pijakan sampai kita bisa duduk sempurna pada puncaknya. Itu yang saya alami. Saya tidak pernah malu cerita tentang dunia security karena saya sampai hari ini masih jadi security. Begitu. Ini tentang diskusi, berbagi tips. Ya, sering kita terkecoh dengan atau salah menerjemahkan istilah batu loncatan. Nah, saya mencoba memberikan satu warna penjelasan apa sih batu loncatan itu. Ya, kalau itu menjadi batu loncatan kita, pekerjaan ini jadi batu loncatan kita, jangan sia-siakan batunya itu. Jangan buang batunya, tambah lagi sampai kita bukan lagi batu loncatan tapi batu pijakan dan kita batu naik pada posisi sempurna, bukan lagi meloncat tapi duduk dengan baik pada puncak yang kita harapkan, sukses tadi. Itu kisi-kisinya. Nah, yang tadi itu seremonial aja, kalau mau gampang sebenarnya, tinggalan pekerjaan yang nggak penting-penting. Ya, apa itu new YouTube itu hanya menyenangkan orang, buang pulsa. Saya memandangkan ini di mana-mana, kita nggak terasa bahwa energi kita, pikiran kita, uang kita habis untuk itu semua dan kita nggak dapat manfaat apa-apa. Ya, nggak dapat manfaat apa-apa. Di sisi lain kita selalu mengeluh dengan kesuksesan kita kok nggak sukses, karena kita juga yang menghukum diri kita untuk jadi tidak sukses. Ya, smart. Tinggalkan yang tidak penting, kerjakan yang penting-penting. Udah, itu aja. Wah, kerjaan saya habis. Oh, bantu yang lain. Habis ini, bantu yang lain. Jadi rezeki itu akan ada di mana-mana. Jangan egois. Itu kan kerjaan Sugi, biarin aja. Terus kita main handphone. Salah kalau menurut saya. Ya. Jangan nunggu pamrih dari orang. Yakinlah
Selalu saya bilang bahwa setiap tarikan napasmu itu mesti ada yang ngurus. Jadi jangan nunggu pamrih dari orang. Ya, kalau kita posisinya sama seperti dia, ya bagaimana? Makanya saling bantu aja. Selesai pekerjaan saya, bantu yang lain, bantu yang lain. Korsa, ya, daripada selesai terus kita nongkrong, yang lain masih sibuk. Bantu aja sampai sama-sama senang. Jadi tinggalkan yang nggak penting-penting, kerjakan yang penting. Dan tadi memahami, menguasai pekerjaan yang menyenangi sampai kepada kita mampu menyelenggarakan dengan baik. Kemudian tadi setelah batu loncatan, jangan sia-siakan apa pekerjaan yang kita terima hari ini, ya benar-benar dijalankan dengan baik, diresapi, dijalankan, dihayati, jangan sia-siakan. Sadar tidak ada sadari, justru itu yang menjadi pijakan kita pertama nantinya. Kalau kita sudah mulai menyiapkan, jangan harap pekerjaan yang baru bisa dapat. Ya, jadi kalau mulai kita bersyukur bahwa hari ini pekerjaan sapamlah dulu, office boy lah dulu, dirawat, jangan ditendang, jangan dibuang, namanya batu loncatan. Jangan dijadikan batu loncatan, bila perlu batu pijakan itu sampai duduk sempurna. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul adzim. Sukses akhirat, ya sesudah ini sudah dijelaskan Khairuddin, ya. Sukses akhirat satu, jika kita diperhatikan oleh Sang Pencipta. Jadi di saat kita diperhatikan oleh Allah Sang Pencipta, maka yakin sukses dunia pasti diraih. Saya ambil kesimpulan yang menarik dari pertanyaan seorang jamaah, ya, pada seorang kiai. Kenapa ya Syekh, ya Kiai, orang yang terlihat maksiatnya lebih banyak, ibadahnya sedikit, tapi rezekinya lancar, gak pernah putus? Kenapa Kiai? Jawabannya sungguh di luar dugaan. Kalian tahu kenapa terjadi pada orang yang ibadahnya sedikit kepada Allah, banyak maksiatnya, tapi rizkinya lapang? Ternyata Allah gak peduli dengan dia. Di saat Allah gak peduli dengan dia, maka dia berpikir baik-baik saja dia dengan Allah, karena Allah berikan begitu banyak rezeki. Ternyata di saat itu Allah sudah tidak peduli dengan dia. Makanya sukses akhirat adalah di saat Allah peduli dengan kita, karena di saat itulah pasti Allah lebih tahu apa yang seharusnya untuk kita. Ya, insyaallah teman-teman sudah difaham ya. Jadi yang terpenting untuk sukses akhirat adalah kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang istidraj. Ya, tidak menyangka ternyata Allah tidak mempedulikan kita. Jadikan Allah peduli dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar melakukan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Jadikan itu sebuah kebutuhan hak, bahwa Allah adalah ilah yang wajib kita ibadahi. Ya, insyaallah sudah dipaham ya. Jadi ayatnya sudah dijelaskan, wal akhiratu khairu wa abqa, dalam surat Al-A'la. Akhirat adalah yang kekal, tapi dunia tidak boleh kita nafikan. Dunia tetap kita kejar,
akhirat jangan kita tinggalkan. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesimpulannya pada tema hari ini dan juga kepada pimpinan dan juga pemateri. Semoga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga perjumpaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian perjumpaan pada siang hari ini. Selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhir kata lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.